welcome to my channel. Hari ini saya akan membagikan video dari seorang mahasiswa STT Berea yang berkhotbah untuk memberkati kita semuanya. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa like dan subscribe di Vivi Official. Thank you. Halo para mahasiswa-mahasiswi STT Berea. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu selaku kemahasiswa di tempat ini yang telah mengundang saya untuk berkhotbah di sini. Di khotbah setelah saya lulus dari STT Berea, saya kembali untuk berkhotbah di sini kepada mahasiswa-mahasiswi STT Berea. Ya, saya melihat wajah-wajah yang akhir-akhir semester, wajah-wajah paper semua ya. Bayangkan dari sini, terlihat dari sini semua wajah-wajah paper. Ya, di sini saya tidak akan berbicara tentang paper, tenang saja. Jadi di sini tujuan saya adalah saya ingin mendorong kepada mahasiswa-mahasiswi STT Berea untuk memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Dan judul khotbah saya pada siang hari ini adalah makin rapat, makin enak. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Makin rapat, makin enak. Jadi kalau yang masih berjauh-jauhan serahkan rapat-rapatan, karena rapat-rapat itu enak. Jangan. Oh ya. Oke, kita bersama-sama buka Alkitab kita dalam Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Sudah dapat semua? Sini saya akan membacakannya secara cepat. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, perikop doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menunjukkan kepada Abraham apa yang hendak aku lakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya dia diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkan kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jikalau aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Oke, sampai ayat 26 saja. Di sini yang kita katakan adalah kedekatan hubungan Abraham dengan Allah berdampak pada pengampunan Allah atas dosa Sodom dan Gomora, dan bahkan pada ayat selanjutnya dalam pasal ke-19 adalah Lot diselamatkan. Setiap orang mahasiswa-mahasiswi STT Berea di tempat ini harus memiliki hubungan dekat dengan Allah, karena itu semua akan membawa dampak yang baik kepada kita semua. Apakah dampak yang baik yang kita akan dapatkan ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Allah? Sini kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 dampak yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Allah. Yang pertama adalah Allah akan memakai kita sebagai alatnya.
kita lihat bersama-sama dalam ayat yang ke-16 sampai 21. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memakai Abraham sebagai alat pertimbangannya. Tuhan akan memakai kita sebagai alat pertimbangannya dalam ayat yang ke-16 sampai 17. Saya akan bacakan intinya saja. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Di sini saya mau bertanya kepada mahasiswa-mahasiswi STT Berea tempat ini. Apakah Allah itu memiliki kedaulatan? Ya. Terus dengan apa maksud dari ayat ini? Apakah aku akan menyembunyikan ini dari Abraham? Di sini ketika kita belajar, mungkin di sini semua adalah ahli-ahli tafsir, kita sudah belajar tentang hermeneutik. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memperhitungkan Abraham sebagai alat perlindungannya. Jadi Allah sendiri menginginkan keputusan atau menginginkan suatu persetujuan dari Abraham ketika ingin menghukum Sodom dan Gomora. Apakah ini dikatakan Allah memiliki kedaulatan? Kenapa Allah harus memperhitungkan Abraham? Allah harus memberitahukan dulu kepada Abraham tentang hal yang akan dilakukan ini untuk menghukum Sodom dan Gomora ini. Apakah Allah tidak memiliki kedaulatannya? Kita tahu bersama ketika Allah membuat suatu keputusan, tidak satu orang pun di muka bumi ini yang bisa mengganggu-gugat atau intervensi dari keputusan Allah ini. Tidak bisa diganggu-gugat atas keputusannya. Tapi kita melihat di sini ada suatu hal yang aneh. Ketika Allah mengatakan, Allah bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku akan menyembunyikan ini daripada Abraham? Apa maksud Allah sebenarnya dalam perkataannya ini? Maksud Allah dalam perkataan ini adalah karena Abraham memiliki hubungan dekat dengan Allah, sehingga Allah memperhitungkannya sebagai alat untuk menjadi seperti masukan untuk menghukum kota Sodom dan Gomora. Allah juga akan, ketika kita berhubungan dekat dengan Allah juga akan memakai kita sebagai saluran berkat. Dalam pasal 18 ayat 18 sampai 21, saya akan membacakan yang bagian ini. Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ini lagi dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Apa sih spesial dari si Abraham ini? Sehingga Allah sendiri mengatakan, oleh karena Abraham seluruh bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Berarti berbicara tentang kita pada masa sekarang ini juga, bangsa di seluruh bumi akan mendapatkan berkat. Apa sih spesialnya dari Abraham ini? Kalau kita melihat Abraham ini juga adalah seorang penyembah berhala. Apa sih spesial dari Abraham ini? Sehingga Allah mengatakan seperti itu. Oleh karena dia seluruh bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Apa sih spesial Abraham ini sehingga Tuhan benar-benar mengatakan sudah memakai Abraham sebagai alat pertimbangannya, memakai Abraham juga untuk menjadi saluran berkatnya. Apa sih spesialnya dari Abraham ini yang bisa kita lihat dalam konteks ayat ini? Di sini lagi-lagi kita melihat bahwa penyebabnya adalah, dampaknya adalah karena Abraham memiliki hubungan dekat dengan Allah. Karena Abraham memiliki hubungan dekat dengan Allah, maka Tuhan menjadikan Abraham sebagai saluran berkatnya untuk segala bangsa. Di sini siapa yang menjadi pengurus asrama sekarang? Boleh mengangkat tangan? Oh, saudari siapa namanya? Noni, sini. Ada cowok yang menjadi pengurus asrama. Oh, saudari Tikos. Oh, Ricky. Oh, saudari Ricky. Maaf. Soalnya mirip sama teman saya dulu. Namanya Tikos. Oh, sekarang Ricky ya. Mungkin anaknya dari Pak Tikos juga. Beda ya. Ricky Febrian. Jadi saya akan menggambarkan dengan ilustrasi. Ketika saya berasrama di sini dulu di STT Berea, saya menjadi mahasiswa di STT Berea. Jadi di STT Berea itu tentu kita ketahui ada di dalam asrama itu ada pengurus asrama, dan yang paling atas itu adalah ketua asrama atau kepala asrama yang mengepalai asrama. Jadi di sini gambaran hubungan dekat itu seperti ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Allah seperti pengurus asrama dan kepala asrama. Dulu saya mempunyai kakak tingkat seorang pengurus asrama bernama Alexander Bermei.
dia sekarang udah di Papua, udah pelayanan di Papua. Anaknya berapa? Meninggal gitu. Dengar anaknya udah menikah. Puji Tuhan lagi saudari Grace Ellen. Ya, saya akan memberikan suatu ilustrasi dari kehidupan bersama ini. Pada saat itu terjadi suatu masalah di asrama, di mana salah satu mahasiswa melakukan kesalahan, melanggar jam malam. Orang ketika semua orang tidur, dia malah keluar pergi angkringan dan beli gorengan. Dan pada akhirnya hal ini diketahui oleh kepala asrama, sehingga kepala asrama ini akan memberikan hukuman kepada mahasiswa yang melanggar ini. Tetapi di sini akibat hubungan dekat dari pengurus asrama ini, Bang Alexander Bermei pada saat itu, dan kepala asrama pada saat itu saya masih mengingat Pamonang Nababan, kalau bisa lihat Pamonang Nababan namanya. Dan Pamonang di situ memanggil saudara Alex ini. Dia memanggil saudara Alex ini sebelum memberikan keputusan untuk menghukum anak ini. Pada saat itu Pamonang memanggil Bang Alexander Bermei ini dan menanyakan apakah dia benar melakukan kesalahan ini. Dia melanggar jam malam karena berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai pengurus asrama. Dia mengatakan benar. Terus bagaimana? Kita akan menjatuhkan hukumannya di merit 5 atau gimana? Akibat hubungan dekat pengurus asrama ini, dia mulai melobi dari Pamonang ini. Pak, beri ampun lah Pak. Lebih baik kita urus secara kekeluargaan aja di asrama. Kita berikan hukuman tapi gak usah di merit Pak, dia akan malu nanti Pak. Jadi di asrama aja kita urus baik-baik, seperti itu Pak. Nah seperti itu juga ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memakai kita sebagai alat pertimbangannya untuk mengambil sebuah keputusan. Poin yang kedua ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Allah adalah Allah akan meresponi setiap doa kita. Ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Allah, Allah akan meresponi doa kita dengan cara mendengar setiap doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan adalah Maha Pendengar. Tuhan adalah Maha Pendengar segala doa kita. Tetapi dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-22 kita dapat melihat ayat yang ke-22 di sini mengatakan 22 sampai 25 saya akan membacakan yang intinya saja adalah apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Jadi dalam doanya ini Abraham berdoa. Abraham datang kepada Allah dan berdoa, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar ini bersama dengan orang-orang fasik? Kalau kita melihat di ayat yang ke-20, banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar mereka telah melakukannya. Apakah Tuhan itu tidak tahu? Tuhan itu sebenarnya Maha tahu, tetapi dalam sini dikatakan Allah turun untuk melihat pada saat itu. Berarti dia mendengar setiap seruan orang-orang pada saat itu yang berseru tentang kejahatan dosa Sodom dan Gomora. Dan pada akhirnya kita lihat Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama dengan orang-orang fasik? Kita di sini kita melihat bahwa hubungan dekat itu berakibat dengan doa kita, hubungan pribadi kita dengan Allah. Allah akan mendengar setiap doa-doa kita. Ketika kita sebagai mahasiswa STT Berea seperti ini berdoa, maka Allah akan mendengar karena kita memiliki hubungan dekat dengan Allah. Amin. Terus tidak hanya berhenti dengan mendengar doa kita, tapi Tuhan akan menjawab doa kita. Allah tidak akan hanya mendengar setiap doa kita, tapi Dia juga akan menjawab doa kita. Akibat dari hubungan dekat kita dengan Tuhan, dengan Allah, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Mungkin kita berdoa tentang masalah pasangan hidup kita, berdoa tentang sponsor kita, berdoa tentang perkuliahan kita di tempat ini. Tuhan tidak hanya mendengar doa-doa kita itu, tapi Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Ini diakibatkan karena kita memiliki hubungan dekat dengan Allah. Jadi jangan kita mengaku-ngaku sebagai anak, memanggil Bapa dalam setiap doa kita kalau kita tidak berperilaku seperti anak. Jadi yang perlu kita perilaku kita sebagai anak, sebagai orang,
sebagai bapak dalam konteks keluarga itu anak dan bapak, kita harus memiliki hubungan yang dekat. Ini juga akan menjadi suatu ilustrasi, menyambung ilustrasi yang pertama tadi ketika pengurus asrama ini memiliki hubungan dekat dengan kepala asrama. Ketika dia mengajukan sesuatu pendapat kepada kepala asrama, misalnya waktu zaman saya masih berkuliah di STT Berea, di asrama itu kami mengusulkan, gimana Pak kalau kita boleh berkunjung antar kamar untuk membangun suatu hubungan, membangun suatu relasi supaya tidak merasa jenuh di dalam kamar, seperti itu. Pada saat itu kami mengajukannya kepada pengurus asrama sebagai pengurus asrama di tempat itu. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada kepala asrama. Dan pada saat itu ketika dia mengajukan permohonan ini, bapak asrama karena memiliki hubungan dekat dengan pengurus asrama ini, bapak asrama ini langsung meresponinya dengan baik, dengan mendengar permohonan ini dan menjawab permohonan ini meskipun tidak diperbolehkan karena itu melanggar hukum Berea. Tetapi setidaknya Tuhan kepala asrama ini mendengar seruan itu dan menjawab dengan tidak boleh. Seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Tuhan akan menjawab juga setiap doa-doa kita, baik dia menjawab ya atau tidak, seperti itu. Jadi, marilah kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan supaya dalam setiap doa-doa kita, Tuhan mendengar doa kita dan menjawab doa kita. Poin yang ketiga, ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Allah adalah Allah akan menyelamatkan orang lain. Kita baca dalam pasal yang ke-19 ayat yang ke-14 sampai 16. Saya akan membacakannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bergerak. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan dia dari sana. Jadi akibat hubungan dekat dengan Abraham dengan Allah ini, sehingga Allah menyelamatkan Lot. Hubungannya di sini adalah dengan permohonan Lot tadi dalam doanya. Apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama orang-orang fasik? Kiranya ada 50 sampai kita lihat penawaran itu berkurang. Yang dimaksudkan sini, apakah engkau akan menyelamatkan orang benar? Orang benar pada saat itu dalam kota Sodom adalah keluarga Lot sendiri. Inilah yang dimaksud oleh Abraham. Kita dapat melihat di sini bahwa sebenarnya Tuhan akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora, memusnahkan seluruhnya. Tuhan tidak melihat lagi orang benar, orang fasik di tempat itu, tapi Tuhan akan memusnahkannya. Tetapi akibat hubungan dekat Abraham dengan Allah ini, Abraham meminta supaya orang-orang benar di situ dikatakan, bukannya engkau adalah hakim yang adil atas dunia ini. Abraham mengatakan seperti itu. Akibat hubungan dekat ini, Abraham menggunakannya sebagai untuk menyelamatkan Lot. Demikianlah dengan kita. Ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Allah, kita akan bisa menyelamatkan orang lain, menyelamatkan keluarga kita. Mungkin pada saat ini banyak dari kita tidak mengetahui latar belakang mahasiswa tempat ini, mungkin masih ada keluarga-keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa menggunakan hubungan dekat kita dengan Allah. Ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Allah, kita berdoa kepada Allah supaya Tuhan mengirimkan orang lain untuk menginjili keluarga kita ini, sehingga keluarga kita ini tidak binasa, sehingga keluarga kita ini boleh memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan kita. Kita melihat bahwa hubungan dekat akan menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan, kita mungkin bisa berdoa untuk kota kita. Tuhan menyelamatkan kota kita. Tuhan menyelamatkan bangsa kita.
Tuhan menyelamatkan seluruh orang di dunia ini sehingga tidak ada yang binasa, sehingga semua akan diselamatkan. Itu karena hubungan dekat kita dengan Allah berdampak dengan orang-orang di sekeliling kita. Saya juga akan menggunakan ilustrasi yang sama dari poin pertama dan kedua tentang berlatih dari kepala asrama dan pengurus asrama ini. Jadi pada zaman saya itu ada suatu kasus yang sangat besar, sehingga pada saat itu mahasiswa ini akan dikeluarkan dari sekolah pada saat itu akibat dari demeritnya terlalu besar dan kesalahannya itu terlalu besar. Jadi pada saat itu dia akan dikeluarkan. Pada saat itu pengurus asrama, para anggota senat sangat kasihan dengan orang ini. Ketika mungkin orang ini akan dikeluarkan, mereka merasakan kasihan yang sangat berat terhadap orang ini, sehingga pada saat itu mereka bersatu menghadap kepada dosen-dosen untuk menanyakan gimana sebenarnya Bu kasus dari orang ini. Apakah dia akan dikeluarkan dari STT Berea? Apakah dia akan dipulangkan ke tempat daerahnya, daerah asalnya? Tetapi di sini akibat hubungan dekat mereka ini dengan para dosen-dosen ini, Bu, janganlah dikeluarkan, Pak, janganlah dikeluarkan. Berikanlah kesempatan untuk orang ini untuk berubah. Berilah kesempatan orang ini untuk dibentuk di tempat ini. Dan hati-hati dosen melihat dari pembelaan dari para pengurus asrama ini, para anggota-anggota senat, hati dari dosen-dosen STT Berea itu menjadi luluh dan berbelas kasihan. Oh iya, kalau begitu gak apa-apa, berilah kesempatan. Tapi dimeritnya harus dimerit, yaitu dimerit 9. Suruh siram tanaman. Iya, suruh kerja, sholat rumput, siram tanaman seperti itu. Dan dihukum juga gak berangkat pelayanan selama 1 semester. Dan bersama dengan anak tingkat 1 di tempat ini. Jadi itulah kita bisa dapat melihat ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan akan berdampak baik. Sesuai dengan judul khotbah saya adalah makin rapat makin enak. Artinya ketika kita makin rapat dengan Tuhan, hubungan kita makin dekat dengan Tuhan, maka akan berdampak baik, maka enak untuk kita sendiri ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Untuk itu saya mau mendorong kepada semua mahasiswa-mahasiswa tempat ini, milikilah hubungan dekat dengan Allah. Kalau kalian merasa dipanggil dan terpanggil tempat ini, masa kalian hamba-hambanya tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuhannya? Amin. Jadi milikilah hubungan dekat dengan Tuhan. Saya mengundang untuk kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dekat padamu itu rinduku. Begitu
Engkau Tuhan. Mereka mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Engkau Tuhan. Berkati mereka bekerja dan berkat sehingga mereka boleh hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Bekerja hadirmu Ya Tuhan, dalam hidup. pada siang hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana Kau boleh mengajarkan kami Tuhan sebagai hamba-Hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Hamba-hamba yang dipersiapkan untuk memiliki hubungan dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau membuka setiap kami di tempat ini Tuhan, untuk memiliki hubungan dekat dengan Engkau Tuhan. Kiranya kami hamba-Mu di tempat ini boleh memiliki hubungan dekat dengan Engkau. Kau membuka kami Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripada Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami berpaling daripada Engkau dan pergi ke hal yang dunia Tuhan. Kami meminta Roh Kudus yang akan membantu kami untuk bisa memiliki hubungan dekat dengan Engkau Tuhan. Kau yang akan melihat setiap hati kami Tuhan, yang mau memiliki hubungan dekat dengan Engkau Tuhan. Kiranya dengan hubungan dekat kami ini Tuhan akan berdampak baik untuk kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, firman-Mu akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dan nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Amin.